Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 16 Juni tahun 2020. Bacaan pertama. Engkau menyuruh orang Israel berbuat dosa. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah sabda Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawab Elia, "Memang sekarang aku akan mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isebel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isebel di tembok luar Yisrael. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isebel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Kasihilah musuh-musuhmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga.
sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Mengasihi. Hakikat dari kasih ialah mengasihi pemberian diri tanpa batas. Bila seorang mengatakan bahwa ia mengasihi orang lain, namun masih terbatas pada sekelompok orang yang ia senangi saja, maka tindakan tersebut belum bisa disebut kasih yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena kasihnya itu masih bersifat eksklusif atau tertutup. Kasih yang sesungguhnya ialah mengasihi tanpa batas dan terbuka luas bagi siapapun. Saudara terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang cara mengasihi yang sesungguhnya. Ia mengajarkan demikian: kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan begitu, kamu menjadi anak-anak Bapa di surga. Tuhan Yesus mengajarkan hal yang mungkin saja tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang pada zaman tersebut. Pengajaran yang menimbulkan kontroversi dari pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Yesus. Suatu pengajaran yang tampaknya merombak pemahaman orang-orang pada zaman itu tentang arti dari mengasihi. Meskipun demikian, itulah sebenarnya hakikat dari kasih atau tindakan mengasihi yang sesungguhnya. Kasih yang tidak pernah memilih dan bersifat total sebagaimana Allah mengasihi semua manusia. Kasih yang sifatnya merangkul dan bukan memilah-milah. Saudaraku terkasih, melalui pengajaran Tuhan Yesus ini, ternyata tindakan mengasihi tidak terbatas hanya pada keluarga kita, saudara-saudara kita, kerabat, atau kenalan dan handai taulan kita. Memang, tindakan tersebut merupakan tindakan kasih, namun masih terlalu sempit. Hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang tindakan mengasihi yang sesungguhnya. Serentak pula Tuhan Yesus mengundang kita untuk memperluas tindakan kita dalam mengasihi, yaitu mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini berarti kasih bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, tetapi juga terhadap orang-orang yang membenci kita. Tuhan Yesus berkata, "Bila kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahnya bagi kita?" Tidak ada yang istimewa, sebab yang lebih istimewa adalah bila kita melakukan sebaliknya. Kita mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita sekalipun. Kita mampu mengasihi orang yang menganiaya kita serta memusuhi kita. Saudaraku terkasih,
terinspirasi dari ajaran Tuhan ini, marilah kita perluas jangkauan kasih kita kepada sesama kita. Mungkin sulit untuk kita jalani, oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa memohon kemampuan lewat penerangan Roh-Nya yang kudus, agar kita dimampukan untuk memperluas kasih kita kepada semua orang, baik yang mengasihi kita maupun orang yang membenci kita. Semoga demikian. Amin.